Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya, para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ini Ustadz Ahmad kenapa live ini? Baru masuk. Para ustadz semuanya, ini bacaan kita kedua. Kita belajar membaca kitab Tafsir Jalalain atau Hasyiah Sawi. Alhamdulillah ini sudah sampai kemarin di qauluhu wa iddatu hurufil Quran. Saya baca dulu sedikit, nanti kembali kepada para ustadz semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulmihi amin ya rabbal alamin. Wa'iddat qauluhu wa'iddatu hurufil Qur'ani alfu alfin wa khamsatun wa ashruna alfan. Dan bermula jumlah huruf Al-Qur'an itu 1.025.000. Wadurajul jannati ala kadri dzalik, dan bermula derajat-derajat surga itu di atas kadar demikian. Jadi antara satu huruf dengan huruf yang lain itu menjadi derajat tingkatan surga. Ini surga tinggi banget nih. Kalau kita lihat huruf Quran ya. Wa bainad darajataini khamsumi'ati amin, dan di antara dua derajat itu ada 500 tahun perjalanan. Wa iddatu ayatihi sittatu alafin wa sittumi'atin wa sittun wa sittuna. Dan bermula jumlah ayat-ayatnya Quran itu 6.000 dan 600 dan 66. Ini udah biasa begini ya. Tapi sekarang kalau dihitung mah nggak nyampe segitu. Nggak tahu ini bagaimana cara menghitungnya dulu ya. Mungkin ini sebelum diberikan penomoran ayat ya. Sebelum diberikan penomoran ayat. Sesudah ayat Quran diberikan nomornya ayat-ayatnya nggak ada khilaf lagi. 6323. Wa nisfuhu bihasabil ayati qauluhu ta'ala fi surati Syu'ara. Dan bermula setengahnya Al-Quran dengan perhitungan ayat. Itu firman-Nya Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara. Fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Kalau ke rumah gitu kan, ke rumah Abi, kalau ke Majidah gitu. Udah, Allah biar Wa nisfuhu bihasabil ayati qauluhu ta'ala, dan bermula setengahnya Quran dengan perhitungan ayat itu firman-Nya Allah Ta'ala fi surat Asy-Syu'ara, di dalam surat Asy-Syu'ara, wa alqa Musa, maka mencampakkan oleh Musa akan tongkatnya, fa idza hiya, maka tiba-tiba dianya tongkat itu talqafu, menelan ia ma yafikun, akan apa yang mereka ada-adakan. Wa nisfuhu bihasabil hurufi qauluhu ta'ala, dan bermula setengahnya Quran dengan perhitungan huruf atau dengan sekira-kira huruf itu firman-Nya Allah Ta'ala, laqad ji'ta syai'an nukra. Jadi di ucapan nukranya ini pertengahan Quran, kalau menurut huruf kita bagi dua. Fannunu minan nisfil awali, maka bermula nun nukra itu sebahagian dari pertengahan yang pertama. Wal kafu minasani, dan kaf nuk itu bagian dari yang kedua. Wa nisfuhu bihasabi suwari al-hadidu wal mujadalatu minan nisfisani, dan bermula setengahnya Al-Quran dengan perhitungan surat itu al-hadid dan al-mujadalah. Al-hadid, dan bermula setengahnya Quran dengan sekira-kira surat itu al-hadid. Jadi surat Al-Quran 114 kita bagi dua, berarti 57. Ini pas al-hadid nih kan, setengah pertama nih al-hadid surat ke-57. Wal mujadalatu minan nisfisani, dan bermula surat mujadalah itu bagian dari setengah yang kedua, karena mujadalah surat ke-58. Oke, titik sampai di sini tugas saya. Kembali ke Ustadz. Lanjut dulu. Lanjut Ustadz. Ya. Persilakan lanjut. Siapa yang mau lanjut? Oke. Nufadil ala hasabi tertib minal bidayah minal fatihin al kamera
شيخنا المكرم أستاذ مشتري أستاذ مشتري تفضل أن تفتح ميك ثم تبدأ بالقراءة. مشكورا ومحبوبا أستاذ. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran Ustaz? واضح يا أستاذ. واضح جدا. Wa iddatu kalimatihi sab'atun wa sab'una alfan wa arba'umi'atin wa khamsuna kalimatan wa kullu kalimatin laha arba'atu ulumin ilmun bihasabi zahiriha wa ilmun bihasbi batiniha wa ilmun bihasbi haddiha wa ilmun bihasbi maqta'iha wa in nazarta ila tunasibuha ma'ama qablaha wa ma ba'daha zadat katsiran wa tartibu suwariha kada tauqifi wa amma waddu asma'iha fil masahifi wa taqsimiha ila asyarin wa arba'in aslasin wa ajzain wa ahzabin wa minal hujadis saqafiyyi bi akhdin anis sahabati fi wad'i asma'i suwari wa bi ijtihadi minhu fi taqsimihi ila madzukira walidzalika tajidu ibtida'ar rubu'i wastaqissatin. Iya. Sekalian artinya Ustaz. Dan bermula hitung kalimahnya wa'iddatu kalimatihi, dan bermula hitung kalimahnya Al-Quran itu 7 dan 70.000 dan 400 dan 50 kalimat, dan bermula tiap-tiap kalimat laha dan bermula setiap-tiap kalimat laha sabit laha untuk baginya kalimat sabit laha. Di mana jawab itu? Dhamir dekat. Wa kullu kalimatin laha arba'atu ulumin, dan bermula tiap-tiap kalimat laha sabit laha kedua kalimat itu 4 ilmu bihasbi zahiriha, ilmu dengan hitungan zahirnya kalimat, wa ilmun bihasbi batiniha, dan ilmu dengan hitungan dalamnya kalimat, wa ilmun bihasbi haddiha, dan ilmu dengan hitungan batasnya kalimat, wa ilmun bihasbi maqta'iha, dan ilmu dengan kira-kira tempat putusnya kalimat, wa in nadarta ila tunasibuha ma'a qablaha wa ma ba'daha zadat kasirat, dan jika kamu lihat ila tunasibuha bagi sesuainya, bagi menyesuaikan ila tunasibuha, untuk menyesuaikannya kalimat sertanya ma qabla sebelumnya kalimat lan ma sesudah kalimat zadat niscaya bertambah ianya kalimat hal yang banyak, wa tartibu suwariha kada, dan bermula tartibnya surat-surat ini itu tauqifi, mencukup. Tauqifi itu tauqif. Wa amma wadu asma'iha fil masahib, dan adapun ditaruhnya nama-namanya kalimat itu fil masahib di dalam mishaf, wa taqsimuha, dan bagiannya kalimat ila asyarin mari kepada asyar, tanda-tanda asyar per 10 ya. Iya. 10 dan 4
lan 33 lan juz wal ahzabin lan ahzab faminal hujjatis saqafi bi akhdi anis sahabah fi wadni asma iswar, dan faminal hujjaz mangka sabit dari mangka dari surat hujjatis saqafi itu dengan mengambil dari sahabat Wadi asma iswar pada naru nama-nama surat-surat wabistihadin dan dengan istihad mintu darinya wado nggak kelihatan. Oke, Ustaz. Min ya fi taksibih dalam bagiannya wado ilama dzukira pada ma yang disebut yamak walidzalika tajidu ibtida'a rubu'i wastaqisatin, dan karena demikian kamu dapatkan akan mulai ini seperempat pada pertengahannya cerita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iddatu kalimatihi sab'atun wa sab'una alafan. Dan bermula bilangan kalimat-kalimatnya Quran itu 7 dan 70.000 dan 400 dan 50. Itu 400, gimana cara hitungnya? Dan bermula jumlah kalimatnya Quran itu 77.450 kalimat. Sab'una alafan, 77.450 kalimat. Wa kullu kalimatin laha arba'atu ulumen. Dan bermula setiap kalimat itu, sabit baginya setiap kalimat itu ada 4 ilmu. Ilmu apa aja? Ilmu bihasabi dhahiriha, satu ilmu dengan sekira-kira dhahirnya kalimat. Wa ilmun bihasabi batiniha, satu ilmu dengan sekira-kira batinnya kalimat. Wa ilmun bihasabi haddiha, dan satu ilmu dengan sekira-kira hadnya kalimat. Jadi had kalimat, al-haddu al-hajidu baina syai'aini ya. Arti had itu batasan antara dua, tanpa melihat ke belakang dan ke depan, hanya melihat dianya saja, namanya had. Jadi yang pertama ada ilmu zahir kalimat, secara zahir, kemudian dilalah batinnya, kemudian melihat kalimat itu sendiri tanpa melihat depan belakang. Wa ilmun bihasabi maqta'iha, dan satu ilmu dengan sekira-kira makta'nya kalimat. Jadi makta' kalau kita lihat kamus, makta' sesuatu itu ujung dari sesuatu. Nah, kita lihat kalimat itu doang dengan melihat di ujungnya. Gimana maksudnya? Jadi makta' min kulli syai' kalau dalam kamus kan, artinya akhiruhu, haitsu yaqta'u, akhir kalimat. Ya, mungkin maksudnya dengan melihat posisi kalimat berada di ujung gitu ya. Wa inna dorta ila tanasubiha, dan bila engkau melihat kepada kesesuaiannya kalimat. Ma'amma qablaha, bersama ma sebelumnya kalimat, wa ma ba'daha, dan bersama ma sesudahnya kalimat. Zadat, niscaya bertambah ianya ilmu, kasiran, jadi lebih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat siaknya, jadi ada ilmu, ada pemahaman tambahan nanti. Wa tartibu suwari hakadha tauqifiyun, dan bermula tertib surat seperti ini yang kita lihat sekarang, Al-Fatihah pertama sampai An-Nas, itu tauqifiyun. Itu tauqifi artinya memang dari Nabi, bukan ijtihad para sahabat. Setiap surat Quran memang sudah ada namanya, walaupun belum tertulis dalam Al-Quran. Wa amma wad'u asma'iha fil masahifi wa taqsimuha illa a'syarin wa arba'in wa aslasin wa ajza'in wa ahdzabin faminal hajjajis saqafi. Adapun bermula meletakkan nama-namanya surat dalam mashaf. Tadinya Al-Quran sudah ada namanya, suratnya, cuma belum ditulis dalam Quran. Ini adapun bermula meletakkan nama-namanya surat dalam mashaf dan membaginya surat kepada 1/10, wa arba'in 1/4, aslasin 1/3, wa ajzain dibagi kepada juzuk-juzuk, wa ahzabin kepada hizib-hizib. Faminal hajjajis saqafi, itu dari perbuatan Hajjaj as-Saqafi, gubernur Makkah, Madinah, Taif ketika Muawiyah menjadi raja. Bukan, ketika Abdul Malik bin Marwan jadi raja. Nah, maka dari
buatan Hajjaj As-Saqafi bi akhdhin anis sahabati, dengan diambil dari para sahabat fi wad'i asma iswar, dalam menaruh nama-nama surat. Wa bi ijtihadin minhu fi taqsimihi ila ma dzukira, dan dengan ijtihad darinya As-Saqafi dalam membaginya surat-surat tadi kepada ma yang disebutkan akan dia, atau dengan ijtihad darinya As-Saqafi dalam membaginya mushaf kepada mazukir. Mazukir maksudnya Quran dibagi kepada 1/10, 1/4, 1/3, ada di pinggir Quran itu kan. Ada yang tulisannya in, rukun, ada yang tulisannya 1/4. Ada yang Quran dibagi ke 30 juz, kemudian setiap juz dibagi 2, namanya hizib. Berarti satu Quran terdiri dari 60 hizib. Dan seterusnya, banyak banget model pembagian Quran. Itu berdasarkan ijtihad dari As-Saqafi sendiri. Karena itu ijtihad, kemungkinan salahnya ada. Walizalik, karena itu tajiduk tidak ar-rubu'i wasta qissah. Karena itu engkau mendapati akan permulaan seperempat pada pertengahan kisah. Kadang masih nyambung. Ya, mestinya ketika dibagi seperempat berarti di awal seperempat nanti sudah mulai kisah baru lah, tentang cerita baru atau hukum baru. Ini kadang-kadang engkau dapati di pertengahan seperempat juga ada pertengahan kisahnya, masih nyambung dengan ayat sebelumnya. Begitu dulu sementara. Kembali ke Ustaz. Setiap kalimat punya 4 ilmu ya. Ya. Ini seperti cerita kemarin, karena beliau itu seorang sufi kan. Jadi tafsirnya pasti akan menarik ke wilayah kesufian. Jadi ada makna zahir kalimat, ada makna batin, makna isyarinya, makna isyarah. Begitu Ustaz. Artinya Al-Quran zaman dulu polos lah ya. Nggak ada tulisan ayatnya. Makanya terjadi khilaf. Nggak ada nama suratnya. Nama surat sudah ada. Sahabat sudah tahu Al-Baqarah ya. Alif Lam Mim sampai akhirnya itu mereka menamakannya surat Al-Baqarah kan. Atau suratul lati dzukira fihil Baqarah. Fihal Baqarah. Tapi mereka nggak menulisnya dalam Quran. Jadi belakangan baru ada tambahan-tambahan. Namanya diperjelas, kemudian tempat wakafnya, kemudian setiap juz Quran dibagi 30 juz, setiap juz kadang ada yang dibagi 3, ada yang dibagi 4, ada yang dibagi 10, macam-macam. Mungkin tujuannya untuk memudahkan menghafal kali ya. Itu Ustaz. Makanya banyak juga ulama-ulama yang nggak setuju kan, kenapa dibagi-bagi, tapi itu sudah terjadi. Ya udah. Gitu Ustaz. Nah, itu baru selesai mukaddimahnya Hasyiyah. Nah, ini baru kita masuk dalam mukaddimah Syekh Jalal As-Suyuti. Tafadhal Ustaz. Kalau tartib Al-Quran itu kan berdasarkan peletakannya, ini kan tauqifi sifatnya tentu ya, yang sudah dijelaskan. Berarti ketika sebuah masalahnya kan ayat turun berbeda-beda. Nggak berurutan juga seperti ini, sesuai dengan waqa'i yang kemarin kita pelajari kan. Ya. Berarti begitu satu ayat turun, Nabi langsung menyebut bahwa ayat ini diletakkan setelah ayat ini, setelah ini, setelah surat ini, begitu tuh. Ya, benar. Kan Nabi menyatakan ini masuk surat Al-Anfal, ini masuk surat At-Taubah kan. Semuanya dijelaskan oleh Nabi. Itu kalau kita mengambil pendapat seperti di sini bahwa ayat Quran itu turun per ayat-ayat, ya kan? Ada juga ulama yang menyatakan ayat Quran itu enggak turun per ayat, tapi turun per surat. Sekali turun itu satu surat. Sama kayak seorang penguasa mengirim satu surat ke pejabat-pejabatnya di wilayah di bawah kekuasaannya kan. Jadi secara utuh satu surat biar mudah dipahami. Ada yang ulama berpendapat seperti itu.
Satu surat sekali turun. Baik suratnya panjang atau suratnya pendek. Kalau masalahnya sedikit berarti suratnya pendek isinya. Kalau masalah yang dihadapi oleh masyarakat ketika itu banyak, berarti suratnya panjang. Tergantung kebutuhan kan. Nah, ada pendapat para mufassir modern seperti itu. Tapi kalau di sini, kita ambil pendapat di sini bahwa Al-Quran itu turun per ayat. Walaupun jumlah ayatnya beda-beda, kadang 10 ayat, kadang 5 ayat. Nabi menjelaskan ketika turun ayat ini masuk dalam surat ini, masuk dalam surat ini. Itu maknanya susunan ayat dan surat itu tauqifi. Kembali ke Ustaz. Ustaz Fikri bertanya, ini kitab terang Ustaz ya? Bukan, Ustaz Fakhri. Ustaz Fakri, ya. Iya, cetakannya udah ini Ustaz, udah beda sama yang kemarin. Ini tulis versi Google Book ya. Ini kita tulis tadi malam Ustaz Fahri ini jadi terang. Lanjut Ustaz. Ini yang versi cetakan lama nggak ada nih. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Jadi langsung aja alhamdulillah. Ya, Fa? Nufadil ba'dahu bi qiraatihi Ustaduna Ustaz Muhib ala hasab tartib min al-bidayah. Laka al-fursa Ustaz Muhib lil qiraah. Iftah al-mic tafadhal. Apa nih Ustaz lagi hidupkan MP3 ya Ustaz, ribut kali dengar nih Ustaz, dengar jelas. Wadih Ustaz. Bisa. Yang mana Ustaz? Dari wa anzalna tunggu ya. Wa anzalna ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan muwafiyan lin'amihi mukafaan limazidihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa junudihi wa hadha ma ishtadat ilaihi hajatun raghibina fi takmilatin tafsiril Qur'anil Karimi alladzi allafahu al-imamul alamatul muhaqqiqu Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad Mahaldi Asy-Syafi'i rahmatullahi. Fatasmimu ma fatahu wa huwa min awali suratil Baqarati ila akhiril Isra'i bitatimatin ala namtatin min dzikrin ma yafhamu bihil kalamullah ta'ala wa tamadu ala arjahil aqwali wa i'rabi ma yahtaju ilaihi wa tambihin alal qiraati al mukhtalafatil masyhurati ala wajhin latifin wa ta'birin wa jaizin wa tarkit tatwili bizikri aqwalin ghairi mardiyatin. Oke Ustaz. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amihi. Ni'ami jamak ya dari nikmatun. Bermula segala puji itu bagi Allah akan sebagai puji yang menyempurnakan, yang menunaikan ianya puji bagi semua nikmat-nikmatnya Allah. Mukafian. Lagi yang mukafian ya, lagi yang mencukupkan ianya puji limazidihi bagi tambahan-tambahannya nikmat. Wassalatu wassalamu dan bermula salat dan salam itu di atas sayyidina junjungan kami, junjungan kita siapa beliau Nabi Muhammad wa alihi dan kepada keluarganya Nabi wa sahbihi dan semua sahabatnya Nabi wa junudihi dan semua pasukan-pasukannya Nabi. Nah, titik dulu. Nah, ini kita nggak mensyarahnya, langsung kita baca qauluhu di sini ya. Ya. Qauluhu alhamdulillah ilah, bermula ucapan syarih atau ucapan musannif alhamdulillah itu
iftataha rahimahullahu kitabahu bihadhihi sighah. Memulai ianya musannif rahimahullah akan kitab beliau bihadhihi sighah, dengan ini sigat alhamdulillah. Kenapa? Li'annaha afdalul mahamidi. Karena sesungguhnya ini sigat itu afdalul mahamid, itu pujian yang paling utama. Kama warada, sebagaimana yang warid dia dalam satu hadis. Wahia, dan dianya ini sigat, ia kembali ke hadis sigat. Muktabasatun min qauli, itu diambil dari sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini aslinya seperti ini, cuma beliau merubah sedikit. Waqad ghayyaral musanniful hadisa ba'da taghyirin, dan sungguh merubah oleh musannif akan hadis akan sebagian perubahan. Wa huwa mughtafarun fil iktibas, dan dianya taghyir, sedikit perubahan itu dimaafkan pada iktibas ya. Jadi iktibas itu istilah ilmu balaghah ya. Kita mengambil sepotong ayat dengan tidak menganggap itu ayat ya. Jadi ucapan kita. Itu Ustaz. Ketika hadis juga berlaku ya? Berlaku. Iktibas dari ayat atau dari hadis. Sudah ketemu kayaknya kemarin di I'anah ya? Iya, ada. Oke, lanjut Ustaz, siapa lagi? Oke. Nuqaddim ba'dahu bil qira'ah Al-Ustadz Nasruddin Mansyur, sahibun nazarah. Al-Ustadz Nasruddin Mansyur, tafadhal iftah al-mic wa taqra. Sampai di mana tadi Ustaz? Qauluhu muwafiyan. Qauluhu muwafiyan. Bentar dulu ini. Kelihatan ini. Ada Ustaz? Aduh. Kalau pengen lebih lebar, biasanya HP-nya dimiringin, Ustaz. Oh, iya. Nah, dia akan menyesuaikan sendiri. Jelas, Ustaz? Ya, jelas. Lebih jelas biasanya kalau kayak gitu cara bacanya. Fadhal, Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu muwafiyan li ni'amihi ay muqabilan laha bihaitsu yakunu biqadriha fala taqa' ni'matan illa muqabilatan bihadzal hamdi wa hadha ala sabilil mubalaghati bihaitsu ma turjahu wa illa fa kullu ni'matin tahtaju li hamdin mustaqil. Qauluhu mukafi'an li mazidihi ay mumathilan wa musawiyan lahu. Wal mazidu masdaru mimin min man zadahu Allahu an-ni'am wa ziyadatun numu wa babuhu ba'a wa yusta'malu muta'addiyan wa laziman yuqalu zadahu Allahu khaira wa zada syai'a wal ma'na annahu turja ay yakuna alhamdu alladhi ata bihi muwafiyan bihaqqin ni'ami alhasilati bil fi'li wa ma yazidu minha fil mustaqbal. Qauluhu ala Muhammadin fi nushatin ala sayyidina Muhammadin wa alaiha fa atfuhu wa aluhu wa ma ba'dahu ala sayyidina la ala Muhammadin lima yalzamu alaihi min ibdali Muhammadin wa ma utifa alaihi min as-sayyidi wa huwa fi nafsil amri Muhammadun faqat. Qauluhu wa junuduhu wa junudihi jam'u jundin, ismu jundin jam'iyyin yufarriqu bainahu wa baina wahidin bil ya ala khilafil ghalib
فالياء في المفرد والمراد بجنوده كل من يعين على الدين بالقتال في سبيل الله أو بتقرير العلم وضبطه بتقرير العلم وضبطه أو بتعمير المساجد أو بغير ذلك من أصره صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان. شكرا سيد. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wafiyan li ni'amih tadi ya. Alhamdulillahi hamdan yuwafi. Atau alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amih. Apa arti muwafiyan? Segala puji bagi Allah akan sebagai puji yang muqabalah hayanya puji bagi semua nikmatnya Allah. Muqabilan, muwafiyan muqabilan. Yang bagaimana cara mengartikan bahasa Indonesia? Yang membandingi ianya puji baginya nikmat. Maksud membandingi ianya puji baginya nikmat bihaisu yakunu biqadriha, dengan sekira-kira ada ianya puji itu dengan seukurannya nikmat. Ini puji-puji yang mencukupi untuk nikmat ya. Yang membandingi apa tadi Hasan? Lupa lagi. Muqabilan? Ya, membandingi. Membandingi ya. Segala puji bagi Allah, puji yang sebanding dengan nikmat ya bahasa kita. Nah, seukuran nikmat, seukuran itulah puji. Artinya fala taka'un ni'matun illa muqabalatan bihadzal hamdi. Maka tidak terjadilah oleh satu nikmat melainkan sebanding dengan ini puji. Ya. Jadi puji ini cukup untuk semua nikmat Allah. Wa hadza ala sabilil mubalah, bermula ini puji seperti itu di atas mubalaghah, ini terlalu berlebihan ya. Atau bahasa kita mubalaghah lah. Masa sekali puji cukup untuk semua nikmat. Bermula ini puji muwafiyan li ni'amah itu ala sabilil mubalaghah. Sekira-kira ma tarajjahu, sekira-kira ma yang mengharap ianya musannif akannya ma. Nah, sementara seperti itu. Musannif berharap puji beliau sekali puji mencukupi untuk semua nikmat. Jadi ini namanya mubalaghah. Wa illa, jika bukan untuk maksudnya mubalaghah, fakullu ni'matin tahtaju li hamdin mustaqillin. Maka bermula setiap satu nikmat itu berhajat ya kepada puji yang tersendiri. Mestinya setiap nikmat ada pujiannya kan sebagai syukur atas nikmat. Nah, itu dia. Nah, kita titik dulu kan sambil break kan. Nah, setengah menit. Qauluhu mukafi'an limadzidih. Bermula ucapan musannif puji yang mukafi'an ya, yang sebanding ia. Bagi tambahannya puji. Bagi tambahannya nikmat. Mumasilan wa musawiyan lahu. Puji akan sebagai puji yang tadi sebanding dan ini sebanding juga. Tadi apa namanya lupa lagi. Tadi Ustaz mengartikan mukabilan sepadan ya? Sepadan mungkin gue ya. Ya, ini sepadan. Ini yang sepadan, mukafian. Mukafian sepadan nih, kayak mukafaah kan dalam pernikahan ya. Kalau ini tadi sebanding, sama aja ya, sepadan juga. Akan puji yang sepadan ianya puji bagi tambahannya nikmat. Mumasilan. Yang menyamai ianya puji, musawiyan sama kan? Lagu bagian nikmat. Artinya masih sama, maksudnya puji beliau sekali puji cukup untuk semua nikmat dan pujian itu sebanding dengan ukuran nikmat. Wal madzidu masdarun mimiyun min zadahullahun ni'am. Bermula madzid itu masdar mimi diambil dari zadahullahun ni'am. Ini pengambilan maksud beliau dari zada ya, dari masdar zada, dari ziyadah. Ya, dari zadahullah, semoga menambahkan akannya seseorang oleh Allah akan nikmat. Berarti di sini zada mutaaddi kepada dua maf'ul. Kalau kita lihat kan. Wa ziyadatu an-numuwu, dan bermula ziyadah itu artinya an-numuwu bertambah. Wa babuhu ba'a, dan bermula babnya zada itu ba'a. Zada yazidu ba'a yabi'u.
Wa yusta'malu muta'addiyan wa laziman, dan digunakan akan dianya zada dalam keadaan muta'addi dan lazim. Ada dua penggunaan. Yupalu dikatakan orang zadahullahu khairan, semoga menambahkannya oleh Allah akan kebaikan. Nah, ini muta'addinya. Wa zada syai'u, dan bertambahlah oleh sesuatu, contoh lazim. Nah. Wal makna, dan bermula makna pujian beliau alhamdulillah, annahu tarajja ayyakunal hamdulladzi atabihi mufiyan bihaqqin ni'amil hasilati bil fi'li. Bermula makna puji itu bahwa sungguhnya musannif itu berharap bahwa adalah pujian alladzi ata, yang beliau datangkan dengannya pujian itu muafian, itu yang mencukupkan dengan hak nikmat yang hasil nikmat bil fi'li. Maksud bil fi'li nikmat bil fakta lawan fi'li quwwah. Artinya beliau berharap semua nikmat yang Allah berikan kepada beliau terbalaskan atau tersyukuri dengan puji beliau itu. Karena setiap nikmat yang Allah berikan, dia berhak untuk mendapatkan puji. Ini puji yang beliau ucapkan, beliau harapkan bisa menunaikan hak nikmat. Wa ma yazidu minha fil mustaqbal, dan dengan hak ma yang akan bertambah ianya ma darinya nikmat fil mustaqbal, di masa depan. Setiap nikmat yang akan Allah berikan kepada beliau di masa depan, khususnya dalam rangka mengarang tafsir ini, beliau berharap pujian beliau sudah melaksanakan hak nikmat. Itu Ustaz. Qauluhu ala Muhammadin, bermula ucapan musannif ala Muhammadin fi niskhatin ala Sayyidina Muhammad. Sampai dalam satu niskhah, satu redaksi kitab itu ada ala Sayyidina Muhammad. Bukan Muhammad langsung ada Sayyidinanya. Nah, artinya begini. Ini kita lihat dulu di luar. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Di sini ada Sayyidina. Di tempat lain nggak ada Sayyidina, langsung ala Muhammadin wa alihi. Jadi kalau yang nggak ada Sayyidinanya berarti Ali atah kepada Muhammad. Nanti kalau yang ada Sayyidina berarti Ali atah kepada Sayyidina. Ini. Wa alaiha fa'atufu wa alihi wa ma ba'dahu ala Sayyidina la ala Muhammadin. Wa alaiha, dan berdasarkan di atasnya niskhah. Kembali ke niskhah. Dan berdasarkan di atasnya niskhah yang ada kata Sayyidi. Fa'atafu wa alihi, maka bermula ataf wa alihi dan ma sesudahnya wa alihi itu ala Sayyidina. Berarti Ali kita ataf kepada Sayyidi. La ala Muhammadin, bukan kepada Muhammad. Nah, ini sebenarnya kita paham walaupun enggak beliau jelaskan. Karena kalau kita ataf kepada Muhammad berarti yang jadi pemimpin semuanya. Salawat dan salam Allah kepada junjungan kita. Siapa junjungan kita? Nabi Muhammad. Kalau kita atah kepada Muhammad, siapa junjungan kita? Keluarga Nabi. Siapa junjungan kita? Sahabat kan? Semua jadi Sayyidi. Padahal yang jadi Sayyidi kan Nabi doang. Makanya beliau menyatakan atah kepada Sayyidina la ala Muhammadin. Kenapa enggak boleh diatah kepada Muhammadin? Lima yalzamu alaihi min ibdali Muhammadin wa ma utifa alaihi minas sayyid. Karena ma yang lazim ya nyama alaihi. Nah, karena ma yang lazim ya nyama alaihi, di atasnya ataf kepada Muhammad. Apa ma yang lazim? Min ibdali Muhammadin, dari membadalkan Muhammad, dan ma yang diatafkan akan ya nyama di atasnya Muhammad kita badal dari sayyid. Jadi seolah-olah semuanya jadi sayyid. Wa huwa fi nafsil amri Muhammadun faqat. Padahal bermula dianya sayyid, pada hakikat perkara itu Nabi Muhammad saja, yang lain bukan sayyid. Hanya ataf kepada sayyid. Titik dulu tuh. Harus banyak breaknya ini. Qauluhu wa junudihi, salawat dan salam kepada pasukannya Nabi. Jam'u jundin, dianya junun itu jamaknya jundin.
Junden, Jundani, Junud. Ismu, nah ini ada yang beda di sini. Ada yang ismu jinsen di sini. Apa ismu Junden? Kalau di saya tetap Junden itu. Junden ya. Ya. Bermula Junud itu jama dari Junden. Junden itu sendiri kalimatnya yang mau dibilang di sini isim jenis jama. Nah, saya mengira di sini ismu jinsi jam'iyyin. Tapi karena di sini Junden ya nggak tahu. Ya, bukan mestinya ya. Artinya bermula dianya jundu itu isim jenis jama. Karena yang dibedakan dengan ya atau dengan da biasanya isim jenis jama. Tamar isim jenis jama untuk menunjukkan satu tamar pakai ta, tamrah. Kadang isim jenis jama untuk dibedakan dengan mufradnya pakai ya kayak di sini. Yufraku bainahu wa baina wahidin bil ya'i. Dibedakan antaranya isim jenis jama dan di antara mufrad bil ya'i dengan pakai ya. Di mufrad pakai ya, jundiyun seorang tentara. Kalau jundun tentara bisa sedikit bisa banyak. Nah, dibedakan di antaranya isim jenis jamak dan di antara mufrad dengan ya ala khilafil ghalib, di atas khilaf ghalib. Nah, fal ya'u fil mufrad, maka bermula ya itu pada mufrad. Nanti kita ulang lagi ya. Lanjut dulu dikit sampai sini. Wal muradu bi jundihi kullu man yu'ainu 'ala din. Formula yang dimaksud dengan pasukannya Nabi itu setiap orang yang membantu ia kepada agama bil qitali dengan berperang fi sabilillah di jalan Allah, au bi takriril ilmi atau dengan menguraikan ilmu, au dhabti atau dengan mendhabitnya ilmu, au bi ta'miril masajid atau dengan memakmurkan masjid, au bi ghairi dzalik atau dengan lain-lain min asrihi mulai dari masanya Nabi alaihi salatu wasalam ila akhir zamani hingga akhir zaman ini. Gimana Ustaz Baruli? Berarti pujian itu ini kafa, ini asalnya kafa ya Tengku ya. Mukafian ini kafa ya itunya. Yukafi wa ini sesuai hadis ya. Yuwafi wa yukafi. Ada kereta api lewat Ustaz. Iya. Jadi kafa ya mukafian itu asalnya kafa bil madi ya, dari mustaq ya bil madi. Bil madi kafa. Fa'ala. Jadi pujian di sini kan Musannif ini mengungkapkan dengan pujian yang diredaksikan di sini, dia adalah harapan dia itu dengan pujian ini dia karena dalam setiap nikmat itu di situ ada perintah bersyukur. Nah, seolah-olah musannif itu dengan mengucapkan alhamdulillah hamdan muwafiyan ni'amihi, dia itu telah menunaikan kewajiban syukur dia gitu. Dengan bahasanya muwafiyan li ni'amihi, kadar pujian yang seimbang dengan nikmatnya gitu. Nah, kalau yang muwafiyan li ni'amihi maka untuk nikmat-nikmat yang bersifatnya faktual, nikmat yang sudah diterima bil fi'li ini ya. Kalau mukafi'an lima zidihi kan untuk nikmat-nikmat yang mungkin akan diberikan setelah itu. Iya. Bonus. Setiap nikmat yang akan ada di masa depan, pujian ini mencukupinya gitu Ustaz. Iya. Makanya kata beliau tadi ini kan mubalaghah. Iya. Berlebihan lah bahasa kita ini. Masa sekali puji cukup untuk semuanya kan? Iya nggak apa-apa. Jadi saking susahnya Tengku itu Tengku. Saking susahnya kita bersyukur, jadi seperti di dalam sholawat juga ada itu Tengku yang mirip-mirip seperti ada maklumatika wa midada kalimatika itu. Jadi artinya mengungkapin salawat itu saya jumlahnya segini, kualitas salawat saya ini seperti ini gitu. Padahal mah salawat ini ya. Alfa sallallahu ala zainil wus gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, begitulah Ustaz. Pintas. Yang lain lagi para Ustaz, ada yang pengen memberikan komentar, tambahan, pengurangan dan seterusnya? Tapi sumbernya ini hadis Tunggu ya. Itu hadis ya. Ini, hadis. Iktibas ya.
Sering dipakai sebagai iftitah doa itu Tengku ya. Nah, itu Tapi dia. kalau kita kan ada tambahannya tuh ya. Tengku biasa ada tambahannya nggak Tengku? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Enggak ada. Kalau saya ada biasanya Iya, biasanya ada. hamdan na'imin, hamdan syakirin, Nah, hamdan yuwafi ni'amahu. Ya kan? Maksudnya gitu Ya, sahabat dulu ya. Nah, ya ini iktibas Tengku ya. Pada Iktibas. iktibas ini. Tapi Afdalul Mahamid katanya bukan ini kalau menurut Imam Syafi'i ya. Iya. Kan ada itu kullama zakarahu zakirun ya wa ghafala an dzikrihil ghafilun ya. Ada tambahan kalimat itu di ujungnya. Iya. Berarti di sini yang paling utama puji ya ini. Nah, itu dia Ustaz. Nah, apa lanjut apa bagaimana? Nah, kalau mau lanjut tafadhal qauluhu hadza. Good admin saya boleh. Tanya lebih. نفضل بقراءته بعد ذلك قوله هذا أستاذ أبي تفضل بي أبي ada Bi. Dibuka mic Bi. Mic-nya dibuka dulu. Ya. Atau ini ada yang bertanya Ustaz lewat chatting apa namanya? Oh, Ataf iya. itu ya diatafkan bab ataf itu. Jadi ada namanya na'at, ataf, taukid, badal ya. Jadi ataf itu apa namanya ya? Posisi kalimat ataf itu menggunakan huruf-huruf ataf, ada huruf ataf. Waw, fa, summa, au, am ada 10 kan. Jadi kalimat yang berada sesudah huruf itu diposisikan di kalimat sebelumnya itu namanya ataf. Lebih kurang seperti itu Ustaz yang bertanya. Lanjut Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu hadza ya bimanzilatin amma ba'du wa bimanzilatin aidan fi anna kullan minhuma iqtidabu masyubun bitakhlis atau bitakhallis li'anna al-kalamu tsani wa huwa al-maqsud muqtati'un anil kalam al-awwal alladhi huwa al-khutbah lakin fihi nau'un munasibatun min haitsu sababut ta'lib wal maqsudu amrin zubalin wal maqsud. Kenapa amrunzu ya? Boleh juga sih, mestinya amruzi balin ya saya Ustaz, enggak apa-apa lanjut. Wal maqsud amru zubalin wa qad nadaba syari'u li ibtida'i fihi bil basmalati wal hamdalati wassalatu 'alan nabi fahasalat al munasibah walakinnaha laysat kulliyatun wa asaruhu 'ala amma ba'du. Titik sedih. Oke, Ustaz. Titik boleh. Nah, mau titik dulu? Ya, titik dulu lah situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu hadza hiya bimanzilati amma ba'du wa bimanzilati aidan. Fi anna kullan minhum iqtidabun masyubun bitakhallusin. Bermula ucapan musannif hadza itu hiya dianya hadza. Dianya maqulah. Nah, kita kembali dhamir. Dianya maqulah atau ucapan musannif hadza itu bimanzilati amma ba'du. Itu pada kedudukan amma ba'du dan dengan kedudukan aidan. Jadi aidan nggak usah kita artikan lafaz maksudnya. Beliau menyatakan hadza tadi. Hadza mashtaddat ilaihi hajatur raghibin. Hadza ini ucapan beliau hadza ini pada kedudukan amma ba'du. Artinya mestinya di situ amma ba'du. Dengan manzilah aidan. Nah, jadi atau di situ bila juga wa aidan dan pula gitu ya. Di mana kok bisa hadza ucapan musannif hadza berada pada kedudukan amma ba'du dan aidan. Nah, fi anna kullan pada bahwa sungguh tiap-tiap minhuma dari keduanya amma ba'du dan aidan itu iqtidabun. Iqtidab kita artikan ijadun au iqtita'un. Itu putus satu potongan. Masyubun yang bercampur bitakhallusin.
dengan kebebasan. Ini susah mengartikan. Iktidabun masyubun, satu potongan yang bercampur bitakhallus. Nah, jadi kita artikan begini. Setiap keduanya dari amma ba'du dan aidan semacam satu potongan kata yang menunjukkan tentang terbebasnya kata-kata itu dari kata sebelumnya amma ba'du dan aidan. Itu arti iktidabun masyubun bitakhallusin. Kenapa beliau menyatakan amma ba'du dan aidan itu satu kata yang menunjukkan putus hubungan di belakang dan di depan. Artinya berbeda uslub. Li'annal kalam masaniya, karena kalam yang kedua yaitu sesudah hadza wahwa, dan dianya kalam yang kedua itu yang dimaksud. Yang dimaksud maksudnya tujuan beliau nanti membahas isi kitab. Karena kalam yang kedua yaitu maksud atau tujuan beliau itu muktati'on. Muktati'on ini khobar kalama. Karena kalam yang kedua itu terputus anil kalamil awal, dari kalam yang pertama. Kalam yang pertama alladzi huwa, yang dianya kalam pertama itu khutbah. Nah, makanya hadza pada makna amma ba'du dan aidan. Artinya sebelum hadza khutbah, sesudah hadza maksud beliau. Di mana kalam sebelum hadza dan sesudah hadza ini berbeda. Lakin fihi nau'u munasabatin. Tetapi tidak berbeda seluruhnya, tetapi dalamnya. Ya. Dalamnya apa? Tetapi dalamnya kalam yang kedua itu ada nau'u munasabah, ada semacam kesesuaian min haitsu sababut ta'lif, dari sisi sebab penyusunan. Artinya memang sesudah amma ba'du atau sesudah hadza dan sebelumnya sudah beda masalahnya, satu khutbah satu isi kitab, namun tetap ada hubungannya. Itu maksudnya, tetapi di dalamnya kalam yang kedua itu ada semacam hubungan dari sisi sebab pengarangan. Wal maksudu amrun zubalin, bermula maksud. Ini maksud bermula maksud itu perkara yang baik. Nah, jadi begini, ini titik dulu penjelasannya begini. Haza pada kedudukan amma ba'du. Sesudah amma ba'du merupakan tujuan beliau mengarang kitab. Di mana tujuan beliau yang berada sesudah hadza di sini itu merupakan perkara baik. Setiap perkara baik tentunya agama menganjurkan kita memulai dengan basmalah, sholah, hamdalah segala macam. Itu hubungannya. Dan bermula maksud itu perkara yang baik. Waqad nadaba syari'u libtida'i fihi bil basmalah, dan sungguh menganjurkan oleh syari' untuk memulai dalamnya zubalin, amru zubalin dengan basmalah, hamdalah, sholah di atas Nabi. Fahasolatil munasabah, maka hasillah atau terjadilah kesesuaian antara kalimat sesudah hadza dan sebelum hadza. Walakinnaha laisat kulliyatan, tetapi munasabat itu bukan munasabat kulli, bukan munasabat seluruhnya, tapi ada munasabatnya. Wa asaraha ala amma ba'du wa in kanatil waridata liikhtisariha, dan mengutamakan ianya, mendahulukan atau mengutamakan ianya musannif akannya hadza di atas amma ba'du. Kenapa beliau menulis hadza bukan amma ba'du? Wa in kanatil waridata, sekalipun ada ianya amma ba'du, itu yang warid, yang sering menggunakan amma ba'du. Tapi di sini beliau menulis hadza. Kenapa? Liikhtisariha, karena ringkasnya hadza dibanding amma ba'du. Ini dhamir kacau ini kadang-kadang. Coba kembali ke Ustaz, benar nggak? Ada yang perlu diluruskan barangkali. Coba kita lihat dulu. Bebas. Kan di sini kita mau ngertiin gimana aja bebas kan? Tanggung jawab masing-masing. Ayo Ustaz. Ustaz Fikri di mana yang belum cocok? Apakah semudah itu mengganti hadza dengan amma ba'du? Itu saya lagi pikir-pikir. Enggak sih, gimana? Apa-apa, itu bebas kan? Orang ceramah mah bebas, Ustaz. Gimana Pak Trono gitu. Ada yang amma ba'du, ada yang wa ba'du, ada yang haza kan? Macam-macam.
Bahkan amma ba'du itu sendiri asalnya dari mahma yakun kan? Nah, Orang Arab Tapi mau kalau- bebas Ustaz. kalau kita pengen ngikutin kalam Nabi, ya Nabi yang saya tahu selalu amma ba'du tuh. Ba'du. Ya. Dalam khutbahnya. Menyusun kata. Gimana Ustaz? Oke. Ada sendiri musar ilehnya apa tuh itu? Ah, itu Ke dia depan tugas Ustaz nih. nih ke depan nih. Wa Ini ismul baru isyarah nih. ini nih. Ini yang mau kita baca. Ya berarti hubungannya ke situ tuh Ustaz Basir. Ya, hadza ini isim isyarah kepada mahsus kan? Isyarahnya kemana? Apa isi hadza ini? Nah, ini bentar lagi. Kalau belum ketemu berarti belum ketemu munasabahnya ya. Iya, pasti ke situ arahnya. Berarti Ini sama harus- dengan setiap amma ba'du semuanya juga pasti punya munasabah yang sama gitu kan. Paling kurang kan sesudah amma ba'du berarti amrun zibalin paling kurang. Makanya kita mulai dengan alhamdulillah, shalah dan salam kan? Paling kurang munasabatnya di sisi itu. Terus ini kenapa amrun zubalin bukan zibalin? Nggak apa-apa, di sini kita na'ah berarti bukan mutah. Kalau Jadi amrun sifat nih. amruzi kita mutah ilaih. Di sini amrun zubalin kita na'at. Bebas Oh. Ustaz. Kan di situ juga amrin dibalin juga kan sama naat juga tunggu itu. Kulu amrin kan. Iya, Ilmu amrin ala amrin. zubalin. Benar, benar. Oh iya. Berarti kalau amrun zibalin karena ada mudhaf jatuhnya badal ya tunggu ya. Kalau amrun zibalin salah Ustaz. Salah. Ya. Kan Harus Iya. amru zibalin. Kalau di Iya, idhofah Pak. nggak masuk tunggu. Di sini nggak boleh idhofah kan? Tulisan nggak mendukung. Gimana Ustaz? Dia nggak aman? Oke aman. Oke. Menjawab pertanyaan Ustadz Bahruli dan saya juga sama pengen nanya itu. Ini lanjut Ustaz nih. Tinggal baca ini satu orang lagi sampai musyabbah. Oke. Nufaddil bi qiraatihi wa'adahu Syekhuna Al-Ustadz Ahmad Mujahid fi sabilillah azza wa jal. Iftah mik ya Ustadz Ahmad wa tafaddal bil qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasmul isyarati a'idun. Suaranya kecil Ustadz. Gue pegat admin ya. So, kalau lanjut ada Min. Miknya dideketin Sa Ahmad. Wasmul isyarati a'idun. Imma 'alal ma'ani awil alfadi awin nuqushi awil ma'ani wal alfadi. Awin nuqushi wal ma'ani awin nuqushi wal alfadi awil thalathati ihtimalati. Sab'atul mukhtari minha auduhu alal ma'anil mustahdirati zihnan sawaun qulna innal khutbata mutaqaddimatun ala ta'lifi au mutaakhirati wa fil kalam isti'aratun tasrihiyatun asliyatun haitsu shibhil ma'quli bil mahsusi wasti'ari ismil musyabbah bihi wa huwa ismul isyaratil lil musyabbah. Oke Ustaz. Masya Masyaallah. Ini kita ngaji Ahmad Sawi lagi. Ini beliau suka banget majat-majat. Karena beliau punya kitab majat Ustaz. Mana tadi? Wa ismul isyarati a'idun, dan bermula isim isyarah yaitu haza. Itu kembali imma alal ma'ali, ada kala kepada makna. Awil alfadhi, ada kala kembali ke lafaz. Awin nuqushi, ada kala kembali ke ukiran-ukiran lafaz. Jadi haza ini bisa kembali ke makna nanti atau ke lafaz. Lafaz itu nggak ada tulisannya Ustaz. Lafaz kan suara ya, sautun ya. Awin nuqushi, nuqush itu tulisan. Awil ma'ani wal alfad. Ada kala isim isyarah itu kembali kepada makna dan lafaz sekaligus. Awin nuqushi wal ma'ani, atau kembali kepada
tulisan dan makna. Awin nukushi wal alfadi, atau kembali ke tulisan dan lafaz. Awis salasati, atau kembali ke tiga-tiganya. Ihtimalatun sab'atun, itu ada kemungkinan-kemungkinan yang 7. Ini mestinya komanya di depan sab'atun nih. Ihtimalatun sab'atun, itu ada 7 kemungkinan. Al-mukhtaru minha auduhu alal ma'anil mustahdirati zihnan. Bermula yang pilihan darinya 7 kemungkinan itu kembalinya isim isyarah kepada makna-makna yang hadir ianya makna dalam pikiran. Hazal makna fi zihni, ya. Ini makna yang ada dalam pikiran saya. Sawa'un qulna, sama saja kita mengatakan innal khutbata mutaqaddimatun, bahwa sungguh khutbah itu mendahului ya di atas karangan, au mutaakhiratun, atau ta'khiriyah dari karangan. Baik duluan khutbah, belakangan isi kitab, atau isi kitab dulu baru khutbah. Syekh Ahmad Sawi memilih kembali isim isyarah itu lebih kepada makna yang ada dalam pikiran. Pertanyaan, kalau khutbah sebelum penulisan kitab, itu kita bisa maklum lah. Ini buah pikiran saya yang akan saya tulis, ya. Mudah. Tapi kalau duluan isi kitab, khutbah belakangan, kan lafadznya sudah ada. Kenapa beliau enggak memilih ini lafadz, bukan ini makna yang ada dalam pikiran? Nah, tapi beliau tetap memilih ini makna yang ada dalam pikiran saya yang sudah saya tuangkan di atas kertas dalam bentuk tulisan. Artinya beliau pengen mengatakan terjadi majaz di sana. Wa fil kalami isti'aratun tasrihiyatun asliyah. Di dalam kalam haza mashtaddat, nanti itu terjadi isti'arah tasrihiyah aslihiyah. Haitsu sekira-kira syubbihal ma'qulu bil mahsus, sekira-kira diserupakan akan yang ma'qul, makna yang ada dalam pikiran, dengan mahsus, dengan lafaz-lafaz. Wasta'ara, dan meminjamkan dianya beliau ismal musyabbah bih, akan nama musyabbah bih, bahwa dan dianya musyabbah bih itu isim isyarah, dianya nama musyabbah bih itu isim isyarah lil musyabbah bagi musyabbah. Titik. Ini kita kembalikan kepada ahli majaz nih. Gitu Ustaz. Ini arti dulu sepintas. Haza, pada dasarnya haza isyarah kepada mahsus, kepada lafaz mahsus lah. Nah, haza. Tapi di sini digunakan untuk makna, artinya sudah ada pentasbihan terlebih dulu. Makna-makna itu sama seperti lafaz. Artinya dari makna juga orang bisa memahami, sebagaimana dari lafaz juga bisa dipahami. Ini makna seperti lafaz. Berarti yang tadinya haza menunjukkan kepada lafaz, kemudian sekarang hada ditunjukkan kepada makna. Coba Ustaz Bahruli dijelaskan. Kalau perlu dipasang Ustaz. Ustaz Sulaiman hadir? Nggak kelihatan ya, Ustaz Sulaiman ada nggak? Nah. Berarti kalau di sini ini syabbahnya yang mana, musyabbahnya yang mana, musyabbah bihnya yang mana? Musyabbah yang diserupakan Ustaz, makna. Ya. Diserupakan dengan lafaz, musyabbah bih lafaz. Ya, ya. Kan? Ada tasbihnya dibuang, makna itu sama seperti lafaz. Ya, mestinya hadal lafzi asalnya, jadi hadal makna. Kemudian dipinjamkan untuk musyabbah. Ya, untuk musyabbah dipinjamkan untuk musyabbah yaitu makna, dipinjamkan nama musyabbah bih. Nama musyabbah bih isim isyarah atau mahsus. Ya. Ya, atau nanti kembali ke kitab majaz lagi Ustaz. Kan kita udah janji kemarin kalau ngaji balaghah di kitab balaghah, ngaji majaz di kitab majaz, ngaji mantik di kitab mantik. PR lagi ini. Tasbih juga macam-macam, tasbih balik, tasbih biasa. Nah, itu dia Ustaz. Ini kita baru baca sampai hadza. Hadza mashtaddat. Ini belum saya artikan tadi ya.
Ya, Wahada mashtaddat ilahi, bermula ini yang ada dalam pikiran saya, yang akan saya tuangkan di atas kertas, itu mah ishtaddat, yang sangat-sangat kepadanya mah oleh hajatur raghibin, oleh kebutuhan orang-orang yang benar-benar suka, benar-benar ingin fi takmilati, dalam menyempurnakan tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir alladzi allafahu, yang telah menyusun akannya tafsir oleh Imamul Allamah Al-Muhaqqiq Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Artinya alhamdulillah ini ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Nah, karena gini, yang duluan membuat tafsir ini Syekh Al-Mahalli. Beliau nggak buat khutbahnya. Beliau mulai dari surat Kahfi, kan? Dari surat Kahfi langsung lanjut, selesai sampai An-Nas. Beliau ulang ke Al-Fatihah. Baru selesai Al-Fatihah, mau masuk Al-Baqarah, beliau meninggal. Makanya kemudian dilanjutkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Makanya beliau menyatakan, ini yang bikin mukadimah ini Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Makanya beliau menyatakan ini satu tafsir lah, satu penyempurna tafsir yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang ingin untuk mendapatkan tafsir Quran yang sempurna. Yang tafsir itu sudah dimulai oleh Syekh Jalal dulu. Nah, ini qauluhu, ini biar jelas ini. Baca qauluhu mashtaddat. Lanjut Teguh. Ya, lanjut. Ustadzunal Mukarram, Ustadz Cicep, mawjud Ustadz Cicep? Ustadz Cicep, hal anta mawjud? Oke, nantakil ila Ustadz Safwan. Ustadz Safwan Al-Jamil wal Wasim. Fadal Ustadz Safwan. Syukran Ustaz. Oh, fadal Ustadz. Wasim apa itu Ustaz? Ganteng ya? Berseri. Basyush. Basyush satu wajh. Lagi mendung ini Ustaz. Udah cerah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu mashtaddat ma waqi'atun 'alal ma'ani az-zahniyati kama huwal mukhtaru min al-ihtimalatil muqaddimatu wa abru bishtaddat duna da'at isyaratu ila an hajatahum balagat haddul darurati limazidi ihtiyajihim ila hazihi taqmilatu wa dzalika an tafsirun nisbi asani qad ihtawiya ala al-ma'ani al-azizi wan tawa ala al-labzil wajizi falam yansij ahadu ala man walihi qauluhu ar-ragibin ay al-muhibbin wal muridin ala al-ma'ani al-azizi al-muhibbin wal muridin litakmili hadzal kitabi bit ta'lifi wa tasta'milur rubbati muta'addiyati bi nafsiha wa bifi fil mahabbah wal maili wa muta'addiyatu bi'an li zuhdi fi syai'il wal karahiyati lahu. Oke Ustaz. Itu ya, syukran Ustaz. Masyaallah. Masih Ustaz, belajar dulu. Bagaikan air mengalir Ustaz, itu udah lancarongan Ustaz. Lagi bingung ini kalau baca tafsir Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu mashtaddat ma waqi'atun 'alal ma'ani dzihniyah.
Bermula ucapan musannif ma istaddat itu bermula ma itu yang jatuh ya alal ma'ani dzihniyah di atas makna-makna yang ada dalam pikiran. Artinya hazama bermula ini itu ma. Ma di sini yaitu makna-makna yang ada dalam pikiran. Kama wal mukhtaru minal ihtimalatil mutaqaddimah, sebagaimana ma yang dia nyama itu yang menjadi pilihan dari kemungkinan-kemungkinan yang terdahulu. Sebelumnya kan di atas ada 7 kemungkinan isyarah haza. Jadi di sini beliau memilih kepada itu tadi makna yang ada dalam pikiran. Bermula ini itu ma. Bermula ini makna-makna yang ada dalam pikiran. Wa abbara bistaddat dunada'at, dan mengibaratkan ianya musannif dengan istaddat. Hadza mastaddat. Dunada'at, bukan fi'il da'at. Kenapa? Isyaratan ila anna hajatahum balagat haddad darurah. Itu karena mengisyarah kepada bahwa sungguh kebutuhan mereka para raghibin, karena mengisyarah kepada bahwa sungguh kebutuhan mereka itu sudah sampai akan batasan darurat. Jadi ista'an itu kan menyeru, kan? Ini sesuatu yang diperlukan. Tapi kalau istaddat itu kan perlu banget, Ustaz. Udah genting lah, syadid. Isyarah kepada bahwa sungguh kebutuhan mereka terhadap penyempurnaan tafsir itu sudah sampai ya ke batasan darurat. Limadzi ihtiyajihim ila hadhi takmilah. Isyarah kepada bahwa sungguh hajat mereka itu sudah sampai ya akan batasan darurat, hajat bagi bukan. Kenapa sudah sampai kepada batasan darurat? Karena bertambah-tambah kebutuhan mereka kepada ini penyempurnaan. Kenapa disebut ini penyempurnaan? Nah, berarti kan sudah ada sebahagiannya terlebih dahulu, makanya disempurnakan. Wazalika anna tafsiran nisfasani, bermula demikian itu bahwa sungguh tafsiran nisfisani, bahwa sungguh penafsiran setengah yang kedua itu qadih tawa, sungguh mengandung ia alal ma'nal aziz, di atas makna-makna yang mulia, wan tawa, dan meliputi ia alal lafdil wajiz, di atas lafad-lafad yang ringkas. Alam yang saj ahadun ala min walih, maka tidak menganyam ya, nah saja menganyam membuat, maka belum membuat oleh seorang pun dari ahli tafsir, maka belum membuat oleh seorang pun dari ahli tafsir ala min walih, di atas metodenya syekh ya, atau metodenya tafsir, atas atau di atas modelnya tafsir. Titik dulu, kembali ke Ustaz dulu. Nah, gimana ini pemaknaannya Ustaz? Zahniyah itu apa Ustaz? Pikiran, zihniyah, zihid, pikiran. Zihniyah. Minwal itu artinya uslub. Maka belum membuat oleh seorang pun di atas uslubnya tafsir. Jadi tafsir Syekh Jalal ini termasuk tafsir yang dianggap keren. Dia ringkas, cuma maknanya padat, metodenya ringkas. Ya, sehingga banyak juga ulama yang mensyarahnya, membuat hasyiah kan. Kemudian juga banyak peminatnya, sehingga dari dulu sampai sekarang masih dipelajari oleh orang. Ringkas tetapi semacam sudah apa ya, kalau orang membaca Jalalain sudah walaupun belum lengkap banget lah, tapi sudah mewakili. Nah, itu kata beliau. Kalau falam yang syad itu diartikan, kalau diartikan itu kan memintal ya. Ya, di sini menulis. Falam yang syad. Ya, ya menulis itu sebenarnya kayak memintal juga Ustaz, sedikit demi sedikit ya. Merangkai mungkin. Merangkai gitu. Ya. Cuma kalau yang dipintal itu benang, ya, kalau yang ditulis nah itu. Jalin tenggo itu. Menjalin. Ya. Merangkai, menjalin. Ya. Merangkai, menjalin, mengurai, ya. Merajut. Merajut. Nah. Bisa semuanya. Qauluhu ar-raghibin ayil muhibbin, bermula ucapan musannif ar-raghibin nanti al-muhibbin, orang-orang yang mencintai, wal muridin, dan yang menginginkan, litakmili hadzal kitab, bagi menyempurnakan ini kitab dengan dikarang. Wa tusta'malur raghbatu muta'addiyatan bi nafsiha, digunakan akan fi'il raghabah, maksudnya fi'il dari raghabah, digunakan akan raghabah
Akan yang muta'ahal keadaan raghabah itu yang muta'adi dengan sendirinya. Raghabah ini penggunaannya kadang muta'adi dengan sendirinya kan. Wa fi, dan digunakan muta'adi dengan huruf jar fi fil mahabbati wal maili pada makna cinta dan kecenderungan. Kalau makna raghabah suka berarti dia muta'adi dengan huruf jar fi kan. Raghibtu fika, aku suka kamu kan, pakai fi. Wa muta'addiyatan bi'an lidzuhdi fi syai', dan digunakan akan raghabah hal keadaan raghabah itu yang muta'addi dengan huruf jar'an untuk zuhud pada sesuatu. Zuhud pada sesuatu artinya meninggalkan sesuatu, membenci sesuatu. Jadi kalau raghiba maknanya benci pakai an, gharibtu angka misalkan, aku benci kamu. Nah, muta'addi dengan an lizuhdi fi syai' untuk menunjukkan kepada zuhud atau tidak suka pada sesuatu. Nah, ini wal karahiyati lahu, dan benci baginya sesuatu. Itu Ustaz. Manualihi itu tadi apa artinya, Tengku? Uslub. Metode. Kirain ada kaitannya dengan manual bahasa kita itu. Manual otomatis. Manual itu kan sendiri. Manual lawan otomatis Ustaz ya. Iya. Masa ada tafsir metik dulu. Mungkin kata manual diambil dari itu. Berarti hada tadi yang istiarah itu tadi alakohnya apa tuh ya? Yang tadi hada itu yang Awal astad ilai. Apa Ustaz alakahnya kira-kira? apa dekatnya gitu tuh ya? Itu hada kan untuk mana dekat tuh ya? Iya, haza dekat. Sama-sama dekat gitu ya. Maknanya juga dekat juga di hati itu ya. Enggak, lagian gini, isyarah mestinya ke lafad. Kalau lafad ada bentuknya ya. Jadi lafad dan makna kan dekat juga Ustaz. Setiap lafad mestinya ada maknanya. Iya. Ya artinya antara kalau kan hada kan untuk yang mahsus biasanya tuh ya. Iya. Tapi kan dia maksudnya sesuatu yang makul. Makul. Kenapa? Ini saya juga nggak paham juga istiarah Ustaz nih, udah lupa. Karena dulu belum paham benar. Kalau kita udah paham benar nggak mungkin lupa Ustaz kan. Dulu baru setengah paham kita udah nggak belajar. Jadi terlalu banyak alakah, apalagi majad mursal ya. Iya. Pokoknya kalau istiarah tuh itunya alakohnya musabahah gitu. Berarti ada terjadi tasbih terlebih dahulu ya, baru istiarah. Iya, kan kajiannya nggak bab tasbih dulu itu. Udah bab tasbih baru ntar majaz mursal, majaz istiarah. Jadi ini sudah titik berarti Ustaz ya? Sudah titik soalnya sudah 7:30 ini. Nah, biarin pendek-pendek jalannya kan, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, yang penting apa-apa, pelan-pelan. Tapi ini rame ini, ada 18 ini, semangat. Ada yang baru kah pagi ini? Ada Umi Fatimah satu, nggak apa-apa, nggak perlu memperkenalkan diri kan Umi Fatimah, ini namanya Fatimah, ini nggak tahu nih. Akun apa Udon. Oh ya, boleh memperkenalkan diri nggak apa-apa Umi kalau mau. Iya boleh, Umi. Dari mana asalnya? Biar dapat doa dari para asatid ini. Kalau yang perempuan nggak wajib open cam ya. Ya. Kalau yang laki-laki sunnah muakkadah. Wajib juga nggak apa-apa. Wajib juga nggak apa-apa. Jangan antar ada yang tersinggung kan. Assalamualaikum, Umi mau memperkenalkan diri. Kita punya tradisi biasanya yang baru bergabung karena di sini semuanya bersahabat gitu ya. Jadi bisa saling ketawa-ketawa. Kalau kita nggak kenal, pengen bercanda nggak enak gitu. Ngajinya juga jadi kaku gitu. Kalau mau dari chat juga nggak masalah. Umi Fatimah dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saat ini masih kuliah. Enggak, ini Umi apa suaranya kurang jelas? Ya, saya saat ini tinggalnya di Jakarta, tapi asalnya Jawa Tengah. Jakartanya di mana? Di Sawangan. Oh, Sawangan. Sama Depok ya? Jawa Tengah kayaknya. Aslinya Jawa Tengah, tinggal Sawangan. Ya, baik Ustaz. Saya masih belajar, masih pemula Ustaz. Siap, siap. Bingung Jawa. pasnya ini. Oke, Umi Fatimah. Mohon bimbingan Ustaz. Nanti boleh save nomor WA saya. Ini sama Ustaz Erwan ya. Nih itu saya kirim di chat, nanti di screenshot aja, nanti di WA, nanti dimasukkan di kelas khusus. Untuk yang pemula aja tadinya. Yang baru-baru. Ya. Ustaz Erwan, kalau mau ngobrol nggak apa-apa Ustaz Erwan. Mangga Ustaz. Ini Ustaz Erwan Sukabumi ya? Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masih menyimak aja Ustaz nih, karena kan belum bisa nih. Belum bisa, paling tidak kalau misalkan ada Arab Bunur gitu, oh seperti ini terbacanya gitu. Nah, begitu. Baru melihat aja gitu, oh seperti ini bunyinya gitu. Walaupun maknanya kadang-kadang juga nggak paham Ustaz, baru menyimak saja saat ini. Masya Allah. Siap. Penting Tapi semangat. sekarang lagi ini Ustaz lagi kabul biasa di proyek ya, sekarang lagi cuti Ustaz, lagi di Sukabumi nih. Jadi pagi-pagi bisa menyimak penuh lah insya Allah. Kalau udah di tempat kerja udah nggak bisa on ya Ustaz ya? Iya. Ya di Di mana tempat kemarin kerjanya Ustaz? orang tua. Lupa saya Erwan. Ya? Di mana kerjanya kemarin lupa saya. Di Lombok. Katanya ada Ustadz Erwan juga tuh yang di Lombok yang lagi umroh katanya. Iya betul. Di Lombok mana itu? Lombok Timur. Oh iya, kan kita ini di Lombok Tengah. Oh, Lombok Timur Sambelia, daerah Sambelia. Oh, Sambelia. Oh iya. Nah, proyek ya? Iya, PLTU. Ustadz Sofwan kalau pengen listriknya nyala terus harus dekat-dekat sama beliau. Iya.